lebih dalam diri kita, tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng sebuah cara yang simple tapi ampuh banget buat ngenalin potensi sejati kamu. Dan yang lebih penting lagi, gimana cara ngubah itu jadi langkah nyata menuju sukses? Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung ke intinya ya. Pertanyaan paling mendasar. Coba deh, luangkan waktu sejenak, lihat pertanyaan ini, dan tanyakan ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya potensi sejati gue? Mungkin jawabannya nggak langsung muncul, dan itu wajar banget. Ini bukan ujian kok, anggap aja ini titik awal kita, kompas kita buat 5 menit ke depan untuk nemuin jawabannya bareng-bareng. Buat jawab pertanyaan besar tadi, kita nggak perlu cari kemana-mana. Jawabannya tuh ada di dalam diri kita sendiri. Coba bayangin, kamu punya semacam kompas batin. Kompas ini selalu nunjukin arah yang paling kamu banget, yang paling otentik. Nah, langkah pertama kita sekarang adalah belajar cara baca kompas itu. Pertama-tama, kita samain persepsi dulu ya soal apa itu potensi. Ini bukan tentang batas kemampuan atau target yang jauh di masa depan. Lupakan ide itu. Potensi itu sesuatu yang udah ada di dalam diri kamu saat ini juga. Ini adalah perpaduan unik dari kekuatan, passion, dan nilai-nilai inti kamu. Yuk kita bedah satu persatu. Lihat deh, ada 3 pilar utama, kekuatan, passion, dan nilai-nilai. Masing-masing ini sendiri aja udah keren. Tapi, keajaibannya itu terjadi pas ketiganya ketemu di tengah. Nah, disitulah pusat potensi kamu. Zona di mana kamu bisa jadi versi terbaik dirimu dan ngerasa paling puas. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, kekuatan. Pilar pertama, kekuatan. Coba deh pikirin, ada nggak sih hal yang buat kamu tuh gampang banget, tapi buat orang lain kayaknya susah? Mungkin kamu jago nenangin orang pas lagi panik, atau super teliti sama angka-angka. Bisa jadi kamu pinter banget ngerangkai kata, atau malah jago bikin orang lain ketawa. Jangan pernah remehin hal-hal kayak gitu. Seringkali kekuatan terbesar kita justru hal yang kita anggap biasa aja. Nah, itu petunjuk pertama kita. Lanjut ke pilar kedua, yaitu passion atau gairah. Coba ingat-ingat aktivitas apa yang bisa bikin kamu lupa waktu. Yang lagi asik-asiknya ngerjain, tahu-tahu udah 3 jam aja lewat. Pas ngelakuinnya tuh, kamu nggak ngerasa capek, malah jadi semangat banget. Mau itu main musik, ngutak-ngatik data, berkebun, atau sekedar ngobrolin ide-ide gila. Nah, itulah passion kamu. Ini ibarat bensin buat mesin potensimu. Dan pilar terakhir, yang jadi fondasinya, nilai-nilai kamu. Coba deh tanyain ke diri sendiri, apa sih yang paling penting buat kamu dalam hidup? Prinsip apa yang nggak bakal kamu langgar apapun yang terjadi? Mungkin itu soal keadilan, stabilitas, atau justru kebebasan dan petualangan. Nilai-nilai ini tuh jangkar kamu. Tanpa ini, kita gampang banget kebawa omongan orang. Tapi kalau kita pegang ini, setiap keputusan yang kita ambil pasti rasanya pas dan kita banget. Oke, jadi sekarang kamu udah pegang kompas batinnya nih. Kompas yang terbentuk dari kekuatan, passion, sama nilai-nilai kamu. Kompas ini nunjukin arah potensi kamu. Tapi, seperti kutipan ini bilang, kompas itu cuma nunjukin tujuan. Kita tetap butuh peta buat mulai jalan. Nah, sekarang saatnya kita pindah gigi dari yang tadinya cuma tahu, jadi melakukan. Selamat datang di bagian kedua, peta jalan kesuksesan. Di sini nih, kita bakal ngubah semua yang kita temuin tadi jadi rencana yang benar-benar bisa dilakuin. Ini bukan soal bikin rencana yang ribet dan bikin pusing ya, tapi lebih ke gimana caranya kita menciptakan momentum. Yuk, kita lihat langkah pertamanya. Nah, ini dia inti dari peta jalan kamu. Sesimpel ini. Gak usah mikirin rencana 5 tahun yang bikin mumet. Pertama, pilih satu aja tujuan yang jelas yang nyambung banget sama kompas batin kamu tadi. Kedua, pecah tujuan itu jadi langkah paling kecil yang bisa kamu pikirin. Sesuatu yang saking kecilnya kayaknya mustahil deh buat gagal. Contohnya, buka laptop dan bikin 1 slide aja. Atau kirim 1 email. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Lakukan langkah kecil itu. Bukan besok, bukan minggu depan. Hari ini. Coba deh lihat. Perjalanan buat sampai ke tujuan itu bukan soal satu lompatan raksasa, tapi soal langkah-langkah kecil yang konsisten, satu demi satu. Ingat ya, momentum itu dibangun dari konsistensi, bukan intensitas yang meledak-ledak. Satu langkah kecil tiap hari itu jauh lebih kuat daripada satu lompatan besar sebulan sekali. Tiap langkah itu kemenangan kecil yang bikin kita makin pede buat melangkah lagi. Nah, gitu deh. 5 menit kita udah hampir selesai. Eits, tapi jangan salah sangka, ini bukan garis finish loh. Anggap aja ini suara tembakan pistol yang nandain start dari perjalanan kamu, perjalanan buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, mungkin kamu mikir 5 menit ini adalah akhirnya. Tapi ini sama sekali bukan sebuah kesimpulan. Justru sebaliknya, ini adalah gerbang awal, titik start yang baru. Kamu sekarang udah pegang kompas buat nunjukin arah, dan peta buat langkah pertama.
Kamu punya semua yang kamu butuhin buat memulai perjalanan paling penting dalam hidupmu. Perjalanan untuk jadi diri kamu yang seutuhnya. Jadi, sebagai penutup, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan terakhir ini. 5 menit kamu udah selesai, kamu baru aja investasi waktu buat kenal dirimu lebih dalam. Pertanyaannya sekarang adalah, apa satu langkah super kecil yang bakal kamu ambil hari ini untuk menghargai potensi yang baru aja kamu sadari? Jangan biarin ini cuma jadi wawasan baru aja ya, ubah jadi aksi. Jawabannya ada di tangan kamu.